Saat panglima perang mengalami mimpi basah, Amr bin al-Ash radhiyallahu an bukan orang yang pertama kali masuk Islam. Dia masuk Islam setelah beberapa sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib alaihi salam telah mendahuluinya masuk Islam. Akan tetapi dia termasuk sahabat pilihan. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah seorang yang memiliki kecerdasan dan hikmah luar biasa banyak. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai pemimpin pada perang Zatu As-Salasil. Diceritakan, ketika perjalanan pulang dari peperangan, dia tertidur. Namun pada saat terbangun, dia mendapati dirinya dalam keadaan junub. Yakni, dia mengalami mimpi basah ketika tidur. Sedangkan dia pada waktu itu adalah seorang panglima perang sekaligus imam salat mereka semua. Amr bin al-Ash terbangun dalam kondisi udara yang sangat dingin. Air pun juga demikian, meskipun beliau menghangatkannya. Dalam keadaan demikian, dia berpikir mandi bisa menyebabkannya sakit. Oleh karena itu, dia melakukan tayamum sebelum menunaikan salat. Ketika salat telah selesai, dia menceritakan kepada para sahabat yang lain tentang keadaan yang baru saja dialami. Dia berkata, "Wahai para sahabat, saat ini cuaca sangat dingin dan aku pun salat dengan cara seperti ini." Ketika mereka sampai di Madinah, mereka langsung mengadukan hal itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, malam itu bulan bersinar terang ketika kami tengah berada dalam perjalanan. Pada waktu itu, Amr bin al-Ash tertidur, namun ketika bangun ia menjadi imam salat kami. Sedangkan pada waktu itu dia dalam keadaan junub." Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggilnya. Ketika ia datang, beliau berbicara kepadanya. Beliau berkata, "Wahai Amr, apakah engkau memimpin salat para sahabat ketika dalam keadaan junub?" Amr pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri.'" Surat An-Nisa ayat 29. Saat itu aku berada pada malam yang terang dan cuaca sangat dingin. Wahai Rasulullah, aku tahu kalau seandainya aku mandi, sama saja aku membunuh diriku sendiri. Mungkin aku akan menderita sakit yang mengakibatkan pada kematian. Maka, aku pun memimpin mereka salat dengan cara seperti ini. Nabi SAW pun tersenyum dan membenarkan apa yang telah dilakukannya. Amr bin al-Ash mengetahui akan keringanan dalam Islam dan kemudahannya. Dan sungguh Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri." Petik 2. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan." Hadis riwayat Muslim. Jika terdapat bahaya pada manusia, baik dari segi mandinya dengan air yang dingin atau ada bahaya lain, mungkin ketika ia mencari air akan berdampak sesuatu yang buruk terhadap dirinya atau keluarganya. Misalnya, ada seseorang menghentikan mobilnya di suatu tempat dan dia ingin mendirikan salat. Namun, dia tidak membawa air. Ada yang ditakutkan jika ia pergi ke toko atau tempat pengambilan air, keburukan akan menimpa keluarga, anak dan istrinya. Maka, dalam keadaan yang demikian dia boleh bertayamum. Bisa juga, ada seseorang yang tengah berada di dalam tenda dan air berada di tempat yang tidak terlalu jauh. Tetapi, dia takut akan terjadi sesuatu pada hartanya jika ditinggal, mungkin akan datang seorang yang mencuri hartanya. Akhirnya, dia bertayamum di tempatnya. Hal yang demikian juga diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa syariat begitu mudah dan mengandung hikmah. Wallahu alam.